Perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi menimbulkan kontroversi karena dianggap melanggar prinsip konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden dinyatakan bermasalah oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK). MK menyatakan adanya pelanggaran etika berat dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Meskipun dinyatakan bermasalah dan melanggar etika, Gibran Rakabuming Raka tetap melanjutkan proses pencalonan. Dugaan ijazah palsu Joko Widodo kembali mencuat, menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan keabsahan dokumen. Penundaan atau penolakan sidang-sidang terkait ijazah tersebut menimbulkan kecurigaan publik. Kejelasan dan transparansi dalam verifikasi ijazah menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas pejabat publik. Proyek infrastruktur skala besar seperti IKN, kereta cepat, dan food estate menghadapi berbagai permasalahan. IKN belum rampung, biaya kereta cepat terus membengkak, dan proyek food estate menyebabkan kerusakan hutan. Evaluasi dampak lingkungan dan efektivitas biaya sangat penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Grafik batang menunjukkan peningkatan signifikan dalam kasus korupsi selama 2 dekade terakhir. Puncak tertinggi kasus korupsi tercatat selama era pemerintahan Jokowi. Data visual ini menggambarkan rekor korupsi terbesar dan implikasinya terhadap keuangan negara. Animasi 3D menunjukkan aliran dana korupsi dari proyek BTS Kominfo yang merugikan negara triliunan rupiah. Visualisasi eksploitasi sumber daya alam oleh mafia tambang merugikan negara. Ekspor nikel memperkaya segelintir orang, namun tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata. Kerugian negara akibat korupsi dan eksploitasi sumber daya alam menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Disinformasi terjadi ketika narasi publik dibelokkan melalui aktivitas buzzer dan akun anonim. Propaganda media sosial berkontribusi pada pembelokan informasi, mempengaruhi persepsi masyarakat. Serangan terhadap kritik dan penyebaran informasi palsu adalah taktik umum dalam disinformasi. Disinformasi mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu penting. Kurangnya pengalaman dalam kebijakan ekonomi dapat menyebabkan keputusan yang tidak efektif. Kurangnya pengalaman dalam diplomasi luar negeri atau pengelolaan konflik nasional juga dapat menghasilkan keputusan yang tidak efektif. Kurangnya pengalaman membuka peluang bagi elit tertentu untuk mengendalikan pemimpin. Pemimpin yang dikendalikan menjadi simbol boneka yang hanya menjalankan agenda lama tanpa kemampuan berpikir kritis. Proyek-proyek yang gagal dapat berlanjut tanpa evaluasi yang tepat jika pemimpin tidak memiliki kemampuan untuk menolak atau mengoreksi. Ketidakmampuan pemimpin untuk memahami skala masalah menyebabkan pemborosan anggaran. Proyek yang gagal tanpa evaluasi tidak memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat. Evaluasi yang tepat diperlukan untuk mengidentifikasi masalah dan mencegah pemborosan anggaran pada proyek-proyek publik. Jika seorang pemimpin mencapai posisi tinggi hanya karena koneksi keluarga, hal ini mengirimkan pesan berbahaya kepada generasi muda. Praktik ini merusak nilai-nilai demokrasi dan meritokrasi yang seharusnya didasarkan pada kerja keras dan kompetensi. Kondisi ini melemahkan akal sehat publik dan dapat menyebabkan krisis ketika orang yang tidak cakap diberi kekuasaan.